Hai anak-anak hebat, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang browser dan search engine. Pastikan tonton videonya sampai akhir ya. Yang pertama adalah browser web. Browser web ini biasanya kita sebut dengan browser atau peramban. Kalau secara definisi, browser web itu perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi internet atau World Wide Web. Saat kita akan mengakses server web, kita sebagai pengguna atau user harus menuliskan alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Jika kita berada di situs tertentu, address bar akan menampilkan alamat dari situs tersebut. Ini ada beberapa contoh browser atau peramban yang populer dipakai. Ada Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge, ada UC Browser, ada Internet Explorer, ada Vivaldi. Nah, dari beberapa contoh browser atau peramban ini, mana yang sering kalian pakai? Fungsi browser itu sendiri yaitu untuk mengakses informasi yang ada di internet, menampilkan halaman website, menyimpan data penjelajahan, dan menyimpan halaman website secara offline. Fitur browser atau peramban yang perlu kalian ketahui ada back, forward, stop, refresh, dan bookmark. Untuk back, fungsinya untuk kembali ke halaman sebelumnya, forward untuk kembali ke halaman sebelumnya back, stop untuk menghentikan transfer data atau suatu proses, refresh untuk menyegarkan kembali tampilan atau halaman, yaitu mengambil data terbaru. Sedangkan bookmark atau pembatas buku, kita dapat menaruh bookmark pada suatu halaman di web sehingga kita bisa kembali lagi ke halaman tersebut tanpa harus mencari lagi halaman melalui link atau menghafalkan tempatnya. Jadi dengan adanya bookmark ini, kalian bisa lebih efisien. Yang ditandai oleh tanda panah ini adalah fitur back. Jadi ketika kalian menekan tanda ini, maka kalian akan kembali ke halaman sebelumnya. Sedangkan untuk fitur forward, ini adalah untuk halaman selanjutnya atau ke halaman sebelum back. Untuk menyegarkan tampilan atau halaman, kalian bisa menekan fitur refresh. Bintang ini adalah tanda bookmark. Web yang sudah kita tandai di bookmark akan lebih mudah dicari karena kita tinggal klik saja di bookmark sehingga lebih efisien. Selanjutnya kita akan bahas tentang mesin pencari atau search engine. Search engine ini adalah situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola internet sehingga membuat informasi itu bisa kita cari. Algoritma yang digunakan sudah canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan oleh pengguna di web. Berikut adalah contoh search engine yang populer digunakan oleh user atau pengguna. Ada Baidu, Google, Bing, Yahoo, Yandex, dan masih banyak lainnya. Cara kerja search engine yaitu indexing, yaitu mengindeks halaman web menggunakan bot atau crawler yang mengumpulkan informasi dari seluruh internet. Selanjutnya ranking, berdasarkan kata kunci yang dicari pengguna, search engine menampilkan hasil yang paling relevan di urutan teratas. Selanjutnya adalah algoritma. Search engine menggunakan algoritma yang kompleks untuk menentukan urutan hasil pencarian. Perlu kalian ketahui, browser dan search engine itu berbeda. Berikut Ibu tampilkan beberapa aspek perbedaan browser dan search engine. Beberapa tips pencarian efektif di search engine. Yang pertama, gunakan kata kunci spesifik untuk hasil yang lebih relevan. Selanjutnya, gunakan tanda kutip untuk mencari frasa yang persis. Kalian bisa menambahkan tanda minus untuk mengecualikan kata dari hasil pencarian. Kalian bisa menggunakan situs tertentu dengan site, contoh site.edu untuk sumber edukasi. Ini adalah survei tingkat penetrasi internet berdasarkan kelompok generasi pada tahun 2024. Tingkat penetrasi internet berdasarkan kelompok generasi ini paling tinggi masih di generasi milenial sebesar 93,17%. Sedangkan data survei tahun 2024 tentang search engine yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2024 yaitu Google sebesar 95,30%. Untuk data web traffic berdasarkan device, yang paling tinggi adalah smartphone sebesar 62,8%. Ini adalah waktu per bulan yang dihabiskan masyarakat Indonesia di setiap platform media sosial pada tahun 2024. Coba sekarang kalian cek masing-masing di HP kalian berapa total screen time di HP kalian dalam satu hari. Kalian harus bisa mengkontrol berapa lama waktu yang kalian gunakan untuk screen time dalam satu hari. Pesan Ibu, gunakan smartphone kalian dengan bijak. Jangan sampai waktu produktif kalian habis hanya untuk screen time di media sosial. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir, semoga bermanfaat.